Nah, berikut informasinya ya. Seorang korban pinjol didatangin orang yang aku sebagai debt collector Tunaiku. Korban ditawari restrukturisasi utang, tapi anehnya syaratnya harus bayar DP 1 juta. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan, kelancaran, serta kemudahan dalam segala urusan apapun itu. Semakin semangat kita, semakin kita kuat mental, semakin kita menambah wawasan lagi. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang siapa yang ditagih oleh pihak kolektif ternyata sudah bergerilya sampai ke daerah ini. Nah, pinjol apa itu? Kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman semuanya, sebelumnya saya mau informasikan dulu ya update tentang pinjol dana syariah, yang mana ini ternyata pinjolnya gagal bayar terhadap lendernya. Jadi bukan hanya nasabah ya teman-teman, bukan hanya nasabah yang gagal bayar terhadap pinjolnya, tetapi pinjol pun bisa terkena gagal bayar kepada lendernya. Nah, di sini pinjolnya meminta waktu 1 tahun untuk mengembalikan uang lender-lendernya sebesar triliunan, 1 triliun ya. Nah, berikut informasinya, gagal bayar 1 triliun platform pinjol syariah DSI minta waktu 1 tahun untuk lunas lender. Nah, disebutkan di sini bahwa Direktur dari PT DSI Taufik Ajuri mengakui adanya masalah gagal bayar tersebut dengan nilai 1 triliun yang melibatkan 3.312 lender, dan dia minta waktu yang cukup panjang yaitu 1 tahun penuh untuk mengembalikan uang para lender. Berarti bisa dilihat kan ya, kalau terjadi gagal bayar yang bertanggung jawab siapa? Bukan dikejar nasabahnya, tapi memang direktur platformnya sendiri. Nah, kita lihat di sini ya, pinjol ini saja minta waktu untuk mengembalikan uang kepada lendernya. Kenapa kita yang galbay minta waktu itu dipersulit? Nah, ini jadi pertanyaan kan ya. Dan ini membuktikan bahwa tatanan untuk pinjol sendiri itu belum sebaik seperti perbankan. Walaupun galbay kalian sampai hari ini masih tergolong aman. Dan update lagi teman-teman untuk pinjol Krodi yang baru saja diblokir sama OJK ataupun dicabut izinnya oleh OJK. Ternyata sekarang ini digugat oleh Bank Mandiri sebesar 730 miliar. Nah, kita update lagi teman-teman ya untuk berita-berita pinjol, yang mana saat ini pinjol Krodi digugat oleh Bank Mandiri sebesar 700 miliar, yang mana ini berkaitan karena Krodi tidak bisa mengembalikan uang untuk pinjaman yang sudah mereka sebarkan di pinjol. Yang mana ini atas pinjaman Krodi terhadap Bank Mandiri, dan Krodi sendiri tidak bisa mengembalikan uang tersebut kepada Bank Mandiri. Nah, ini sebenarnya fenomena ya terhadap pinjol teman-teman ya. Jadi kalau kita lihat urunan dana itu dari perbankan itu masuk ke dalam pinjol nanti menyerahkan kepada nasabah, balik lagi nasabah balik ke pinjol balik ke bank. Ingat, yang digugat banknya bukanlah si nasabahnya, tetapi si pinjolnya ini sendiri. Kalau seandainya terjadi yang namanya kerugian, terjadi yang namanya gagal bayar, itu efeknya tetap lari ke pinjolnya gitu ya. Dan lanjut lagi teman-teman, jadi ada seorang teman yang curhat, dia dari daerah Pekanbaru Riau. Sejauh ini saya selalu sampaikan kepada kalian, hanya ada beberapa pinjol-pinjol saja yang DC lapangannya sampai ke Riau ataupun Sumatera. Salah satunya itu adalah Kredivo, Aku Laku, kemudian Home Credit. Nah, itu yang paling sering teman-teman ya. Ternyata ada seorang teman yang informasi dia didatangin dari pihak ketiga Tunaiku di wilayah Riau, Pekanbaru. Ternyata diinformasikan sudah sampai ke sini, dan apa yang harus dia lakukan? Nah, sama-sama kita baca kisahnya ya, mana tahu ini menjadi pelajaran buat kalian. Begini Kak, saya ada pinjaman online di Tunaiku Kak, dan sudah 3 tahun galbay. Ingat ya, catat 3 tahun galbay di Tunaiku. Selama 3 tahun ini cuma diteror by WA saja, call dan email. Dan barulah kemarin tanggal 18 itu tiba-tiba ada dari pihak ketiga namanya Kolektius perusahaannya Kak. Kebetulan sehari sebelumnya pihak Kolektius ini sudah WA saya, cuma menyarankan bayar dan ada diskon pembayaran. Tetapi hari berikutnya ada DC yang datang ke rumah dari pihak Kolektius ini Kak, dan kebetulan saya lagi kerja. Tetapi saya tidak di rumah dan yang menemui adalah adik saya, dan kagetnya mereka hanya menunjukkan selembaran kertas saja Kak. Saya juga nggak ada cerita sama keluarga selama ini karena saya takut Kak. Mohon pencerahannya bagaimana saya menghadapi WA atau DC dari Tunaiku ini. Nah, sebelumnya DC Tunaiku ini menunjukkan surat ya dari Kolektius, tetapi
dia menunjukkannya ini tidak ditinggal dan dibawa dia pulang lagi kak, katanya. Terus dia cari alamat saya seolah-olah mereka itu kurir paket kak. Sebelumnya hanya WA begini saja yang datang, tiba-tiba sudah nyampe ke rumah. Mohon pencerahannya kak. Nah jadi ini dari pinjol tunaiku Amar Bank, yang mana dia menggunakan pihak ketiganya Kolektius, dan sekarang ini updateannya sudah mulai datang ke lokasi-lokasi terpencil seperti Riau. Riau itu nggak terlalu besar teman-teman ya, lebih kebanyakan perkebunan, dan sudah datang sampai ke sana dan diinformasikan yang didatangin hampir rata-rata yang galbanya di atas dari 1 tahun. Karena bisa kita lihat tadi dia galbanya sudah 3 tahun, selama ini WA dan telepon saja, tapi tiba-tiba ada DC lapangannya. Karena pinjol tunaiku ini luar biasa barbarnya, apalagi untuk wilayah Jakarta, baik itu DC lapangannya, pihak ketiganya, terorannya, semuanya luar biasa. Nah kalau dia sudah sampai ke daerah terpencil kita, berarti pinjolnya sudah mampu untuk membayar DC lapangan, dan saya yakin DC lapangan ini adalah yang dipesan khusus ya, bukan untuk bergelir datangin kalian, tapi yang dipesan khusus untuk menagih orang-orang yang galbanya di atas 1 tahun. Jadi kalian harus tetap tenang, jangan berpikir gegabah, dan dari saya sendiri pun menginformasikan kalau udah seperti ini ya, berpengalaman dari teman-teman kita yang lain, lebih baik pinjol kalian yang lain itu dibegalbaikan, gak usah dipikirkan, dibiarkan saja dulu, dan kalian konsentrasi pada tunaiku. Karena tunaiku ini saya sampaikan ya, sampai detik ini belum ada berita yang bagus, apalagi informasi pencemaran nama baik, apalagi untuk sampai ke sosmed. Itu semua rata-rata kerjaan dari tunaiku, termasuklah pihak ketiganya. Yang kalian lakukan, jangan buru-buru cari pinjaman kalau di awal kalian sudah melakukan gaya lubang tutup lubang. Saat ini kalau seandainya kalian bekerja, gunakan uang kalian sendiri untuk bayar pelan-pelan ya, bayar lagi kepada pinjolnya untuk mulai dicicil lagi. Ingat, untuk pelunasan di tunaiku ini agak sulit teman-teman. Ada yang menginformasikan bahwa dia dapat tawaran untuk pelunasan di pinjol, tetapi pihak tunaiku meminta dia untuk membayar DP-nya dulu. Nah berikut informasinya ya, seorang korban pinjol didatangin orang yang aku sebagai debt collector tunaiku. Korban ditawari restrukturisasi utang, tapi anehnya syaratnya harus bayar DP 1 juta, transfernya bukan ke aplikasi resmi melainkan ke rekening pribadi atau anak si DC. Nah anehnya kok bisa uang muka harus ditransfer ke pribadi. Itu ya teman-teman ya, dan ini berikut bukti-buktinya, dan dia mengatakan apakah bisa pihak ketiga meminta DP seperti ini. Saya sampaikan, jangan pernah bayar apapun, baik DP, baik uang muka, baik apapun. Yang perlu kalian tekankan adalah kalau mau pelunasan langsung saya bayar hari itu, langsung saya lunaskan dengan nilai pokok yang sudah disetujui, saya akan bayar melalui aplikasi. Ada juga pengalaman seorang teman yang coba untuk datang ke kantor tunaikunya langsung ke Amar Bank. Dia diminta untuk membayar sekitar 1.500.000 ya, dengan catatan saya mau bayar ini hutang saya, tapi jangan datangin saya ke kantor, karena tunaiku datang ke kantor teman-teman. Teman saya ini coba untuk membayarkannya dengan catatan jangan didatangin, saya pasti akan melunasinya, tapi saya butuh waktu, saya bayar 1.500.000 sebagai DP, yang penting kalian jangan datang. Tetapi apa yang terjadi? Ternyata dia masih didatangin oleh DC-nya ke kantor dengan alasan bahwa uang DP tersebut belum masuk ke dalam cicilan. Nah inilah kejamnya tunaiku. Jadi kalau yang mau galbay di sini, saya minta kepada kalian untuk lebih kuat mental. Kalaupun dana sekarang ada hanya untuk membayar 1 pinjol, dulu kan pinjol yang terlalu ganas seperti ini. Jadi perlu diingat, sekalipun kalian datangin pihak ketiga, bukan berarti pihak ketiganya akan terus-terusan menyatroni kalian. Karena saya yakin pihak ketiganya ini pasti akan datang lagi ke tempat lain, dan yang menjadi fokus pihak ketiga ini adalah yang galbay sudah lebih dari 1 tahun ke atas. Ya, harap jangan kaget, tetap kuat mental, dan jangan berpikir untuk galau tutup lubang lagi. Dan kalau memang belum ada dana, jangan coba-coba ajukan pengurangan pokok, karena pengurangan pokok yang diterima itu adalah yang biasa 1 kali bayar. Dan kalau kalian tetap mau lanjutkan galbay, harus kuat mental, jangan pernah tanggapin apapun yang masuk ke nomor HP kalian, dan jangan pernah gubriskan, cuek saja, lama-lama pasti akan selesai. Gitu teman-teman ya.
Nah oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster, semangat baru, kuat mental lagi, dan jangan pernah patah arang untuk berusaha lebih baik lagi. Gitu teman-teman ya. Nah oke, itu dia akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.